Shalom semuanya, selamat hari Minggu, happy Sunday, semangat pagi. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara saya akan bagikan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat ke 43. Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Tuhan Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Tuhan Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Pagi hari ini saya memberikan judul Langit Terbuka. Sekali lagi, langit terbuka. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kisah yang ditulis di Yohanes 1 tadi 43 sampai 51, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan Natanael. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada rahasia yang luar biasa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara mengingat hari baptisan saudara. Saya 1 Oktober tahun 98 saya dibaptis. Namun perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus adalah bulan September. Tanggalnya saya agak lupa karena itu tiba-tiba dan maybe tanggalnya agak pertengahan bulan. Tapi saya ingat September tahun 98 itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Natanael. "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Bapak Ibu Saudara, dengar dan imani. Sekali lagi, dengar dan imani. Karena kita percaya bahwa tidak bisa atau tidak semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Dan ketika Bapak Ibu Saudara percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Natanael, maka itu pun terjadi atas kita. Bagi orang yang percaya, mereka akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada saat saudara percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus masing-masing berbeda. Dan waktu itu saudara menjadi percaya karena saudara melihat satu tanda yang luar biasa yang bekerja di dalam hati Bapak Ibu Saudara, sehingga hati Bapak Ibu Saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hal yang lebih besar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan di dalam surat yang lain Tuhan Yesus katakan,
Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan orang yang percaya, dia akan melihat hal-hal yang besar. Hal apa Bapak Ibu Saudara? Apakah hal material, kekayaan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi penyertaan Allah, kuasa Allah bekerja, tuntunan dan hikmat Allah, pemakaian Allah dalam hidupmu, keluargamu, engkau akan melihat hal yang lebih besar. Perjumpaan kita dengan Tuhan, kita sudah melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara berbalik, bertobat, dibaptis, beribadah, rajin melayani. Di awal-awal pertobatan Bapak Ibu Saudara perhatikan, engkau sudah melihat tanda yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara akan melihat hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar itu bukan spektakuler atau sesuatu yang hubungannya selalu dengan materi, dengan uang, dengan berkat jasmani. Walaupun itu semua mengikuti, walaupun itu semua bukan menjadi tujuan, tapi menjadi bonus, itu bisa terjadi. Tetapi hal yang lebih besar adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Saudara akan merasakan bahwa ada hal-hal yang lebih besar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang lebih besar lagi, tetapi Tuhan Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua saudara harus imani, langit di atasmu terbuka, percayalah. Kita akan melihat bagaimana langit terbuka dan malaikat melayani anak manusia. Saudara, anak manusia di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sekarang sudah ada di surga. Bukankah kita adalah anak manusia? Karena saudara sama seperti Tuhan Yesus. Percayalah langit di atas engkau terbuka. Percayalah langit di atas keluargamu terbuka. Bapak Ibu Saudara, jika langit terbuka itu artinya ada pekerjaan Tuhan yang terhubung antara bumi dan surga melalui saudara. Kita harus beriman. Langit terbuka. Bapak Ibu Saudara, berbicara langit itu bicara surga. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka. Burung merpati turun. Itu lambang Roh Kudus. Bukankah saudara dan saya juga akan mengalami hal itu? Ketika saudara sudah dibaptis, saudara percaya, maka saudara akan melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bukan hanya itu, langit terbuka dan ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ada 3 peristiwa besar dalam hidup saudara yang saudara harus imani. Jangan pernah saudara kehilangan iman ini. Karena inilah doktrin keselamatan. 3 peristiwa besar. Yang pertama, saudara mengalami pertobatan. Dibaptis itu tanda pertobatan. Allah tidak berhenti di sana, tapi dia menyatakan karya-karya rohnya, Roh Kudus dalam hidupmu. Yang kedua, peristiwa Pentakosta, saudara dipenuhi dengan karunia-karunia, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara memiliki karunia bahasa roh. Bahkan saudara melihat tanda-tanda mujizat dan saudara dipakai dalam pelayanan, hikmat Allah turun. Itulah saudara tanda kedua, yaitu hal yang lebih besar
yang saudara akan alami. Karya-karya Roh Kudus terus bekerja dalam segala hal. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara kepada Kanaan surgawi. Menuntun saudara pada destiny Allah. Dan yang ketiga, peristiwa besar, yang lebih besar lagi saudara, langit terbuka atasmu. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasih. Saudara harus bersyukur dan percaya bahwa engkau adalah anak yang dikasih. Engkau adalah anak yang dicintai. Surga terbuka atasmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti hal ini, menjadi anak yang dikasih Bapa, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang hebat. Orang-orang hebatnya Tuhan. Saudara menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Saudara menjadi seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban, yang mau mengabdi kepada Bapa. Dan Bapa katakan, kepadanya lah aku berkenan. Oh, Bapak Ibu Saudara, hal yang lebih besar lagi perkenanan Tuhan. Artinya setiap doamu didengar. Setiap apa yang kau lakukan diberkati, direstui. Setiap apa yang kau ucapkan ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam 3 peristiwa besar ini terjadi. Bahkan malaikat Tuhan melayani kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak melihat. Sebagaimana Tuhan Yesus dilayani oleh malaikat. Ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Fokuskan iman saudara kepada 3 hal besar ini. Karena inilah destiny orang percaya. Saudara, jangan sampai 3 hal ini hilang dalam hidupmu. Jaga pertobatan saudara. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Dan hiduplah selalu menjadi anak yang dikasih dan berkenan. Jaga hidupmu 3 hal ini 10 tahun ke depan terus Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah digoyahkan oleh masalah apapun. Jangan pernah berhenti engkau melihat karya Roh Kudus dalam hidupmu. Tetapi terus saudara bergerak. Karena Allah akan terus mengerjakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya sesuai dengan kemuliaannya yang ada di dalam putranya Yesus Kristus. Mari pagi hari ini bangkitkan iman saudara. Kalau selama ini saudara merasa bahwa menjadi orang Kristen ya begini-begini saja, berarti saudara tidak punya iman yang tepat. Pagi hari ini saya mengajarkan iman yang tepat sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus kepada Nathanael. Yang saya simpulkan 3 peristiwa besar terjadi dalam hidupmu. Dan selama-lamanya tidak boleh hilang 3 peristiwa ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, peristiwa baptisan itu adalah karya besar pertobatan. Setiap hari kita perlu bertobat. Kita tetap terus menjaga hati kita dalam pertobatan. Dan yang kedua, karya Roh Kudus, itu peristiwa lebih besar lagi. Karena saudara akan dibawa oleh Roh Kudus. Bagaimana pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Maka kita akan semakin terheran-heran. Kita akan semakin kagum. Bahkan kita semakin menghamba. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana perkenanan Tuhan. Saudara menjaga hidup berkenan. Saudara menjaga hidup sebagai anak Allah, memuliakan Allah dan Kristus. Jangan sampai menghina Tuhan Yesus di muka umum. Jaga hidupmu. 3 hal ini terjadi dalam hidup saudara. Maka langit terbuka senantiasa Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia tahu bahwa Bapa mendengar. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu Bapa melihat. Ketika dia sedang di kayu salib, Tuhan Yesus tahu. Bapa memalingkan wajahnya karena Tuhan Yesus harus menanggung dosa. Sehingga di atas kayu salib, hubungan antara Bapa dan anak tidak pernah terlepas.
karya-karya besar Tuhan akan dinyatakan. Dan malaikat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa langit di atas kita terbuka. Bagi setiap saudara pelayan-pelayan Tuhan, bagi pendoa dan para imam, ketika saudara sedang berdoa, langit terbuka di atasmu. Percayalah akan 3 hal besar ini. Maka Bapak Ibu Saudara menjadi imam-imam yang memiliki keyakinan yang kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh setan. Karena itulah yang terjadi di dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada Nathanael. Bukan hanya langit terbuka Bapak Ibu Saudara, tapi kita nanti akan naik. Memasuki surga yang mulia. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Langit selalu terbuka artinya surga berkata welcome. Selamat datang. Bapak Ibu Saudara, Allah menyambut kita sebagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian saudara dan saya yang selalu beriman kepada 3 peristiwa besar. Baptisan, karya Roh Kudus, dan juga perkenanan Bapa. Maka saudara akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita semua akan memerintah bersama-sama. Mari tetap setia, tetap teguh, jangan pernah kendor, jangan goyah. Apapun terjadi dalam hidupmu, percayalah 3 hal besar ini terjadi dalam hidupmu. God bless you all.